Pertandingan sepak bola biasanya dipenuhi dengan semangat dan euforia, baik oleh para pemain maupun para penonton yang duduk di kursi tribun. Namun pertandingan yang digelar pada 1 Oktober 2022 lalu justru berlangsung sebaliknya. Pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya berubah menjadi tragedi yang diwarnai jerit dan tangis. Sebanyak 754 orang menjadi korban, 135 diantaranya meninggal dunia dan sisanya mengalami luka ringan hingga berat. Tragedi bermula dari kekecewaan supporter Arema atas kekalahan tim kesayangannya melawan Persebaya Surabaya. Kekalahan ini juga menjadi kekalahan pertama kali melawan Persebaya di kandang sendiri. Saat itu supporter Persebaya Surabaya tak diperbolehkan untuk menonton secara langsung di Stadion Kanjuruhan dengan maksud mengurangi kemungkinan bentrokan. Sejumlah Aremania kemudian turun ke lapangan pertandingan hingga berusaha dihalau oleh aparat. Jumlah supporter yang semakin banyak turun ke lapangan membuat aparat melepaskan gas air mata hingga membuat seluruh supporter baik yang masih berada di tribun maupun di lapangan kepanikan. Mereka berebut keluar dari stadion hingga membuat sebagian tewas tergencet atau terinjak-injak dan sebagian lainnya karena sesak napas akibat gas air mata. Para korban yang berjumlah ratusan tersebut langsung dibawa ke 11 rumah sakit yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan negara akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban tragedi Kanjuruhan. Selain pemerintah, berbagai pihak juga memberikan uluran bantuan berupa uang santunan bagi korban tewas, korban luka berat dan luka ringan. Mahfud MD juga membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF. Seiring berjalannya kasus, kepolisian telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini. Penyidik telah menetapkan dan menahan 6 orang tersangka, termasuk ketua panitia pelaksana pertandingan. Selain mencoreng wajah sepak bola Indonesia, tragedi Kanjuruhan juga membuat kompetisi Liga 1 dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Di luar itu, sejumlah keputusan lain juga diambil oleh PSSI terkait kerusuhan Kanjuruhan. Di antaranya adalah laga lanjutan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 berlangsung tanpa penonton. Dan yang kedua, Arema FC dilarang menjadi tuan rumah di sisa akhir musim ini. Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang di stadion menjadi sejarah terkelam tak hanya bagi Indonesia tapi juga dunia. Tragedi Kanjuruhan bahkan disebut sebagai bencana terbesar dalam sejarah sepak bola. Tragedi ini menjadi salah satu dari 3 peristiwa kerusuhan dengan jumlah korban jiwa terbanyak di dunia. Berikut adalah urutan tragedi paling mematikan di dunia sepak bola dunia. Yang pertama adalah tragedi Estadio Nacional 5 Peru yang digelar pada 24 Mei 1964 yang mengakibatkan sebanyak 328 orang tewas. Kemudian tragedi Accra Sports Stadium, Ghana yang dilakukan pada 9 Mei 2001 dan mengakibatkan 126 tewas. Dan yang ketiga adalah tragedi Kanjuruhan Indonesia yang digelar pada 1 Oktober 2022 dan mengakibatkan 125 orang tewas. Dengan adanya tragedi Kanjuruhan, semoga bisa menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, baik penyelenggara pertandingan, PSSI, maupun pihak kepolisian untuk selalu bijak dalam mengambil keputusan. Dan semoga kejadian serupa selamanya tak lagi terulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.